Aku selalu dikenal sebagai janda kaya raya yang baik hati, tapi siapa sangka, di balik senyum tenangku, ada hati yang berdebar tak karuan setiap kali pria itu menatapku. Dia penjual minyak sederhana, atau setidaknya begitu yang kupikir. Kenapa setiap kali ia mendekat, tubuhku terasa panas, seperti ada bara yang tak bisa kupadamkan? Orang bilang kekayaan bisa membeli segalanya. Tapi setiap kali aku melihatnya, senyumnya, tatapan matanya yang menusuk hingga ke dada, aku sadar ada satu hal yang tidak bisa kubeli. Namaku Della Prameswari. Di mata orang-orang, aku adalah janda kaya raya yang hidup bergelimang harta. Aku memiliki perusahaan keluarga yang diwariskan mendiang suamiku, rumah besar dengan pilar-pilar marmer tinggi, mobil mewah berjajar di garasi, dan segala sesuatu yang orang lain idamkan. Namun, semua itu hanya tampak indah dari luar. Di dalam hatiku, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh kekayaan apapun. Kehilangan suami di usia muda membuatku seperti burung yang sayapnya patah. Aku tetap tersenyum di hadapan dunia, tapi di malam hari, aku sering menangis sendirian, bertanya dalam hati, apakah aku masih bisa mencintai lagi? Aku punya seorang putri kecil, Naya. Dialah cahaya hidupku, alasan aku tetap bertahan. Tapi sebagai seorang ibu sekaligus wanita, aku kadang merasa kesepian. Aku rindu pada tatapan hangat seorang pria yang tulus, bukan tatapan penuh perhitungan yang hanya melihatku sebagai janda kaya raya. Hari itu, setelah menghadiri rapat direksi, aku memutuskan untuk mampir ke sebuah pasar tradisional. Aku jarang sekali pergi ke sana, tapi entah mengapa, aku ingin merasakan kembali suasana sederhana yang sudah lama kutinggalkan. Aku turun dari mobil dengan pakaian sederhana, blus putih dan celana panjang kain. Wajahku hanya kututupi sedikit make-up tipis. Aku berjalan menyusuri deretan kios, melihat orang-orang bercengkrama, tawar-menawar, dan tertawa lepas. Rasanya seperti dunia lain, dunia yang hangat tapi asing bagiku. Disitulah aku melihatnya. Seorang pria muda dengan wajah tampan dan sorot mata tajam sedang berdiri di balik kios minyak wangi tradisional. Tangannya cekatan menuangkan cairan bening ke dalam botol kecil, sementara bibirnya tersenyum ramah pada pembeli. Rambutnya hitam legam, kulitnya bersih, tubuhnya tegap. Namun, pakaian yang ia kenakan sederhana, hanya kemeja biru tua dengan lengan tergulung. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku berhenti melangkah. Aku tidak mengerti, tapi jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Minyak wangi, Bu? Silakan coba. Suaranya tenang, dalam, dan magnetis. Aku tersentak, menyadari bahwa ia menatapku. Aku melangkah maju, mencoba menjaga wibawa. Boleh, saya lihat-lihat dulu. Silakan. Ia menyodorkan sebotol kecil ke tanganku. Ini aroma paling disukai, campuran melati dan cendana. Tahan lama, cocok untuk wanita yang berkelas seperti Anda. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa aku merasa ia sedang membaca hatiku. Aku menghirup aroma minyak itu. Harumnya lembut, menenangkan, seolah meredakan kegelisahan yang selama ini kupendam. Aroma yang indah, gumamku. Ia tersenyum, lesung pipinya samar terlihat. Tapi keindahan sejati bukan hanya dari aroma, Bu, melainkan dari hati yang tulus. Aku tercekat. Jarang sekali ada orang yang berani bicara seperti itu padaku. Biasanya orang hanya menyanjung hartaku, bukan hatiku. Aku menatapnya sekali lagi.
Ada sesuatu pada pria ini, ketulusan yang jarang kutemui. Aku pun membeli beberapa botol minyak darinya. Saat kubayar dengan uang lebih, ia menolak. Tidak usah, Bu. Harga segini sudah cukup. Aku terkejut. Kamu yakin? Bukankah kebanyakan pedagang akan menerima saja? Ia tersenyum lagi. Kali ini lebih hangat. Rezeki sudah ada yang atur. Kalau berlebihan, saya malah tidak tenang. Aku terdiam. Di dunia yang penuh tipu daya, aku justru bertemu seorang pria sederhana yang jujur. Sore itu, aku pulang dengan membawa beberapa botol minyak kecil dan sebuah rasa aneh di dadaku. Sepanjang perjalanan, bayangan wajah pria itu terus menghantui pikiranku. Apa namanya tadi? Gumamku sendiri. Aku lupa menanyakan. Namun, hatiku tahu, ini bukan pertemuan terakhir. Ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Seakan takdir baru saja mempertemukan kami. Malamnya, saat aku menidurkan Naya, aroma minyak melati cendana itu masih menempel di pergelangan tanganku. Aku memejamkan mata, dan dalam gelap, aku kembali melihat senyum pria itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dadaku bergetar. Sejak pertemuan itu, hatiku tidak bisa tenang. Sudah beberapa hari berlalu, tapi bayangan wajah pria penjual minyak itu terus muncul di benakku. Aku tidak tahu kenapa. Aku sudah terbiasa bertemu banyak orang setiap hari. Pengusaha, pejabat, kolega bisnis, bahkan orang-orang penting dari luar negeri. Tapi tak seorang pun meninggalkan kesan sekuat dirinya. Tatapannya begitu jernih. Senyumnya seolah mampu menembus dinding dingin yang selama ini kubangun untuk melindungi hatiku. Apa aku terlalu memikirkannya? Tanyaku pada diri sendiri saat berdiri di depan cermin besar di kamarku. Aku menatap pantulan diriku, seorang wanita berusia 36 tahun, dengan rambut hitam panjang yang kusisir rapi, gaun satin biru muda membalut tubuhku. Orang bilang aku cantik, anggun, berkelas. Tapi di balik semua itu, aku hanyalah seorang wanita yang rapuh. Malam itu, aku mencoba menenangkan hati dengan menulis di buku harian. Sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku menulis, hari ini aku kembali mengingatnya. Penjual minyak dengan tatapan hangat itu. Kenapa dia begitu berbeda? Atau mungkin aku yang terlalu haus akan ketulusan? Sambil menulis, aku teringat pada Naya yang sudah tidur di kamarnya. Aku menutup buku harian, lalu berjalan pelan ke kamarnya. Kulihat wajah mungilnya yang damai, pipi bulatnya yang merah muda. Dia menarik selimutnya sambil mendengkur halus. Hatiku luluh. Semua yang kulakukan, semua yang kujalani, demi dirinya. Namun, malam itu juga aku menyadari sesuatu. Aku ingin Naya mengenalku bukan hanya sebagai ibu yang kuat, tapi juga sebagai wanita yang mampu mencintai. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke pasar tradisional itu. Awalnya aku malu pada diriku sendiri. Seorang wanita kaya raya sepertiku, kembali ke pasar hanya untuk bertemu seorang penjual minyak? Bukankah itu konyol? Tapi entah mengapa, langkah kakiku terasa ringan. Aku datang dengan pakaian sederhana lagi, kemeja putih polos dan celana hitam. Rambutku kukuncir rendah, tanpa riasan berlebihan. Aku berjalan melewati deretan kios, mataku mencari-cari wajah itu. Namun, betapa kecewanya aku ketika sampai di kios minyak wangi itu. Aku tidak menemukannya. Yang ada hanya seorang pemuda lain, mungkin pegawainya. "Permisi, Mas Arifin ada?" tanyaku hati-hati. Pemuda itu menoleh. "Oh, Pak Arifin? Beliau sedang tidak ada, Bu. Ada keperluan keluar."
Arifin. Jadi itu namanya. Aku mengulang dalam hati. Arifin. Nama yang sederhana, tapi terasa akrab. Seakan aku pernah mendengarnya entah di mana. Kalau boleh tahu, kapan biasanya dia ada di sini? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Pemuda itu tersenyum ramah. Biasanya pagi sampai siang, Bu. Tapi kadang beliau ada urusan mendadak. Aku mengangguk, lalu membeli sebotol minyak lagi, meski sebenarnya aku masih punya cukup banyak di rumah. Saat menerima botol itu, hatiku berdebar. Bukan karena minyaknya, tapi karena aku menyebut namanya dalam hati. Hari-hari berikutnya aku jadi sering ke pasar itu. Kadang aku sengaja mencari alasan lain, membeli sayur, buah, atau sekadar berjalan-jalan. Tapi tujuan utamaku tetap sama, mencari sosok itu. Akhirnya, pada hari ketiga aku kembali, aku melihatnya lagi. Ia sedang merapikan botol-botol minyak di rak kayu. Cahaya matahari sore jatuh di wajahnya, membuatnya terlihat semakin menawan. Aku berdiri terpaku sejenak, sebelum akhirnya ia menyadari kehadiranku. "Oh, ibu datang lagi," katanya sambil tersenyum. Aku hampir kehilangan kata-kata. "Ya, saya. Kebetulan lewat," jawabku gugup. Ia tertawa kecil, dan entah kenapa tawa itu membuat dadaku terasa hangat. "Kalau begitu, coba aroma baru ini, Bu. Saya baru meraciknya semalam." Ia menyodorkan sebuah botol kecil. Tanganku bergetar ketika menerimanya. Saat kubuka, aroma bunga segar bercampur kayu manis memenuhi udara. Harumnya unik, berbeda dari yang lain. "Indah sekali," gumamku tanpa sadar. Ia menatapku, kali ini dengan sorot yang dalam. Aroma itu saya namai kenangan. Karena menurut saya, setiap orang punya kenangan yang ingin disimpan, meski kadang menyakitkan. Aku tercekat. Kata-katanya menembus hatiku seperti pisau halus. Kenangan. Ya, aku juga punya. Kenangan tentang suamiku, tentang masa lalu yang tak bisa kuhapus. Aku menatapnya, dan untuk sesaat, aku merasa ia bisa membaca isi hatiku tanpa aku berkata apa-apa. Hari itu aku pulang dengan botol minyak baru di tangan. Namun, yang kubawa pulang lebih dari itu. Ada sesuatu di dalam diriku yang mulai berubah. Aku duduk di kursi panjang balkon rumahku, menatap senja dengan botol kecil itu di genggaman. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini awal dari sesuatu? Atau hanya kebetulan belaka? Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku akan segera berbeda. Aku mulai menyadari sesuatu yang aneh dalam diriku. Setiap kali aku bangun di pagi hari, hal pertama yang muncul di pikiranku bukanlah rapat direksi, bukan laporan keuangan, bahkan bukan daftar panjang kegiatan amal yang harus kuhadiri. Melainkan wajahnya, Arifin. Nama itu terus bergema dalam benakku, seakan menolak pergi. Hari itu aku mengajak Naya ke pasar. Kupikir, mungkin ini kesempatan baik agar aku bisa mengenalkan dunia sederhana padanya. Sekaligus, entah kenapa aku ingin Naya melihat Arifin. "Nak, kamu mau ikut mama jalan-jalan?" tanyaku saat ia sedang asyik menggambar. "Mau. Tapi jangan ke mall lagi ya. Bosan. Maunya tempat yang rame, banyak orang," jawabnya polos. Aku tersenyum. "Kalau begitu, bagaimana kalau ke pasar tradisional?" Matanya berbinar. "Pasar? Mau." Siang itu, kami berjalan berdua. Aku menggandeng tangan mungil Naya, sementara ia menatap sekeliling dengan rasa kagum. Rame banget. Seru ya. Wangi juga, banyak makanan enak.
katanya riang. Aku hanya mengangguk sambil mengamatinya. Betapa berharganya momen sederhana ini. Dan kemudian, aku melihat sosok itu. Arifin sedang berbicara dengan seorang pembeli. Senyum hangatnya tak berubah. Entah kenapa, langkahku melambat. Ada perasaan aneh, campuran rindu dan gugup, setiap kali aku hendak mendekatinya. Tapi Naya, dengan polosnya, langsung menarik tanganku. "Ma, itu jualan minyak ya? Cantik-cantik botolnya. Kita beli, yuk." Aku tak bisa menolak. Kami pun mendekat. Arifin menoleh, dan saat melihatku, senyum itu muncul lagi. "Oh, ibu datang lagi. Dan kali ini, bersama putri kecil ya?" Aku merasa pipiku memanas. Entah kenapa aku gugup ketika ia menatapku sambil menyebut Naya. "Ini Naya, anak saya," jawabku singkat. Naya tersenyum manis. "Halo, Om." Arifin tertawa pelan, lalu berjongkok agar sejajar dengan Naya. "Hai, Naya. Om punya minyak wangi yang wanginya manis. Seperti kamu mau coba?" Naya mengangguk riang, lalu Arifin mengeluarkan botol kecil dan meneteskan sedikit ke kertas. Aroma buah stroberi dicampur bunga sakura. "Bagaimana?" Naya menghirup dan matanya langsung berbinar. "Wah, enak banget. Ma, aku suka." Aku tertawa kecil, tapi di dalam hati, ada sesuatu yang menghangat. Melihat Arifin begitu lembut pada Naya membuatku melihat sisi lain dirinya. Namun, saat itu juga aku menangkap sesuatu. Ketika Naya asyik mencium aroma minyak, aku mendapati tatapan Arifin yang berbeda. Bukan sekadar ramah, tapi seolah penuh perhitungan. Sekilas, ada bayangan sendu di matanya. Aku mencoba menepis pikiran itu. Mungkin aku hanya salah mengira. Tapi hatiku bertanya-tanya, siapakah sebenarnya pria ini? Setelah membeli minyak untuk Naya, kami berpamitan. Tapi sebelum pergi, Arifin berkata dengan nada yang membuatku tak bisa berhenti memikirkannya. "Budella, dunia ini besar, tapi takdir sering mempertemukan orang dengan cara yang tak terduga. Hati-hati dalam setiap langkah, karena kadang apa yang terlihat sederhana bisa menyimpan rahasia besar." Aku tercekat. Bagaimana ia bisa berkata seperti itu padaku? Seolah ia tahu bahwa aku sedang menyembunyikan sesuatu. Seolah ia bisa membaca hatiku yang rapuh. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus mengganggu pikiranku. Rahasia besar? Apa maksudnya? Malam itu, setelah Naya tidur, aku berdiri di balkon, menatap lampu kota yang berkilauan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma minyak wangi kenangan yang kubuka sedikit di pergelangan tanganku. Aku menggenggam botol kecil itu erat-erat, dan untuk pertama kalinya aku berani jujur pada diriku sendiri. Aku ingin mengenalnya lebih jauh. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa kuabaikan. Bagaimana jika ternyata ia hanya sama seperti orang lain? Bagaimana jika semua ini hanyalah permainan takdir yang sementara? Aku menatap langit malam, dan tanpa sadar aku berbisik, "Arifin, siapa sebenarnya dirimu?" Hari itu dimulai seperti biasa. Aku menghadiri rapat di kantor pusat, mendengarkan laporan laba, strategi investasi, dan proyek amal yang sedang berjalan. Semua berjalan lancar, seolah hidupku kembali pada ritme semula. Namun, sepanjang rapat, pikiranku melayang. Aku mendengar suara Arifin, senyumnya, bahkan tatapannya ketika ia bicara padaku. Kata-kata yang ia ucapkan terakhir kali masih terngiang jelas. Apa yang terlihat sederhana, bisa menyimpan rahasia besar.
Kenapa ia berkata begitu? Apa sebenarnya maksudnya? Sore harinya, aku kembali ke pasar dengan alasan ingin membeli sayur segar. Tapi sebenarnya, aku ingin memastikan perasaanku. Apakah aku benar-benar tertarik padanya, atau hanya terjebak dalam bayangan semu? Aku berjalan melewati kios demi kios, hingga sampai ke tempatnya. Namun kali ini, suasana berbeda. Arifin tidak sedang tersenyum ramah seperti biasa. Ia berdiri di belakang kios, berbicara dengan seseorang. Seorang pria asing berpakaian rapi. Gerak-geriknya berbeda, lebih serius, tatapannya tajam, dan suaranya terdengar dalam. Aku tertegun. Itu bukan cara bicara seorang penjual sederhana. Itu cara bicara seseorang yang terbiasa memimpin. Aku bersembunyi di balik kios lain, mencoba menguping. Aku hanya bisa menangkap potongan kalimat. Pastikan laporan itu tetap aman. Jangan ada yang tahu identitas saya di sini. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya? Laporan? Identitas? Aku mundur pelan, takut ketahuan. Namun sayang, langkahku tak sengaja mengenai sebuah ember kosong. Bunyi dentang keras membuatku tersentak. Arifin langsung menoleh. Tatapan matanya bertemu denganku. Seketika senyum ramah kembali muncul di wajahnya. Senyum yang selama ini membuatku luluh. Tapi entah kenapa, kali ini senyum itu terasa menutupi sesuatu. "Budella?" panggilnya lembut, seolah tak terjadi apa-apa. Aku berusaha tenang. "Oh, saya kebetulan lewat. Naya minta dibelikan minyak wangi lagi." Aku tahu alasanku terdengar lemah, tapi ia tidak mempertanyakannya. Sebaliknya, ia mengambil sebuah botol kecil, lalu menyerahkannya padaku. "Ini khusus untuk Naya. Tidak usah bayar." Aku terdiam. Tidak bisa begitu. Saya harus membayar. Ia menggeleng pelan. "Anggap saja hadiah dari seorang teman." "Teman," kata itu menusukku. Aku ingin percaya ia tulus, tapi bayangan percakapan tadi membuat hatiku ragu. Di rumah, aku duduk sendirian di ruang kerja. Botol kecil pemberiannya kuletakkan di atas meja. Aku menatap benda itu lama sekali, mencoba mencari jawaban dalam kilau kaca beningnya. Kenapa aku merasa dia bukan orang biasa? Gumamku. Di satu sisi, aku merasakan ketulusan yang sulit kutemukan pada pria lain. Tapi di sisi lain, aku takut hatiku sedang dipermainkan. Aku teringat masa lalu, bagaimana setelah suamiku tiada, banyak pria mendekat hanya karena harta. Luka itu masih membekas. Aku tidak ingin mengulanginya. Malam itu, aku bermimpi aneh. Aku melihat Arifin berdiri di tengah ruangan luas, mengenakan jas hitam elegan. Ia dikelilingi orang-orang yang menunduk hormat padanya. Sementara aku berdiri jauh, tak mampu mendekat. Ia menoleh, menatapku, lalu berkata lirih, "Della, maafkan aku." Aku terbangun dengan keringat dingin di kening. Mimpi itu terasa nyata, seolah memberi isyarat tentang siapa sebenarnya dirinya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bicara langsung. Aku kembali ke pasar, bertekad bertanya padanya. Tapi sesampainya di sana, kiosnya kosong. Arifin tidak ada. Aku bertanya pada pemuda penjaga kios, "Pak Arifin kemana?" Ia menjawab singkat, "Ada urusan penting, Bu." Katanya mungkin beberapa hari tidak datang. Hatiku tenggelam. Urusan penting? Apa maksudnya? Kenapa setiap kali aku merasa ingin mengenalnya lebih jauh, ia justru menjauh? Aku berdiri lama di depan kios itu, merasakan dada yang berdebar aneh.
Untuk pertama kalinya, aku merasakan rasa takut kehilangan seseorang, padahal kami bahkan belum benar-benar dekat. Dan dalam diam, aku tahu satu hal. Perasaan ini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Ini lebih dalam. Namun, aku juga sadar, Arifin menyimpan sesuatu. Sesuatu yang bisa mengubah hidupku selamanya. Sejak hari itu, pikiranku tak pernah tenang. Arifin menghilang begitu saja dari pasar. Tak ada kabar, tak ada tanda, hanya satu kalimat yang tersisa dari penjaga kios. Ada urusan penting, Bu. Mungkin beberapa hari tidak datang. Beberapa hari? Tapi sudah lebih dari seminggu. Setiap kali aku melewati pasar, hatiku berdegup dengan harapan. Aku menoleh ke kios itu, tapi yang kulihat hanya pemuda penjaga yang selalu tersenyum ramah, tanpa bisa memberi penjelasan. Nanti juga kembali, Bu, katanya ringan. Tapi bagiku, setiap hari terasa panjang, seolah menunggu sesuatu yang tak pasti. Malam-malamku kembali sepi. Aku duduk di ruang baca, menatap cahaya lampu kristal yang memantul di meja marmer. Botol minyak kecil pemberian Arifin kuletakkan di sana, menjadi satu-satunya pengingat kehadirannya. Aroma kenangan yang ia racik masih bertahan di pergelangan tanganku, meski samar. Setiap kali kucium, aku seperti ditarik kembali ke saat ia menatapku dalam-dalam. Kenapa aku begini? Seorang wanita yang sudah dewasa, seorang janda dengan kedudukan tinggi, seharusnya tak mudah goyah hanya karena seorang penjual minyak. Namun, kenyataannya aku merasa kehilangan. Hati ini menolak untuk tenang. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya lebih jauh pada penjaga kios. Kalau boleh tahu, Mas Arifin itu sebenarnya orang mana? Tanyaku hati-hati. Pemuda itu tampak ragu. Beliau, orang baik, Bu. Saya pun tidak tahu banyak. Katanya baru pindah ke sini beberapa bulan lalu. Aku menatapnya curiga. Keluarganya. Ia menggeleng. Tidak pernah cerita. Kami semua hanya kenal beliau sebagai atasan. Beliau yang buka kios ini, tapi jarang bicara soal pribadi. Jawaban itu justru membuatku semakin penasaran. Seorang penjual minyak yang membuka kios, tapi jarang bercerita tentang dirinya? Aku teringat kembali percakapan samar yang pernah kudengar. Pastikan laporan itu tetap aman. Jangan ada yang tahu identitas saya di sini. Apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Malam itu, aku memutuskan menulis lagi di buku harian. Aku merasa bodoh. Aku menunggu seseorang yang bahkan tidak kukenal. Tapi mengapa setiap kali mengingat senyumnya, aku merasa ada harapan baru dalam hidupku? Apakah aku hanya tertipu oleh bayangan? Ataukah ini benar-benar takdir? Tinta penaku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku menulis kalimat jujur yang menakutkan. Aku takut aku mulai jatuh cinta. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku takut. Takut karena hatiku belum sembuh dari luka lama, tapi kini kembali bergetar pada seseorang yang misterius. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kejutan. Seusai menghadiri acara amal, mobilku melintas di sebuah jalan dekat pusat kota. Dari balik kaca jendela, aku melihat sosok yang tak asing. Arifin. Ia berdiri di depan sebuah gedung tinggi, mengenakan kemeja rapi. Ia tampak berbicara serius dengan dua pria berjas. Aku terdiam. Itu bukan penampilan seorang penjual minyak. Senyumnya hilang, digantikan ekspresi tegas, bahkan berwibawa. Mobilku terus melaju, tapi bayangan itu menancap kuat di benakku. Aku hampir tak percaya dengan mataku sendiri. Sesampainya di rumah, aku gelisah.
Apakah aku salah lihat? Atau benar bahwa Arifin bukan pria biasa? Jika ia hanya penjual minyak, mengapa bisa berdiri di depan gedung megah, berbicara dengan orang-orang berjas seolah ia pemimpin mereka? Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Arifin, siapa sebenarnya kamu? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terbaring di ranjang, menatap langit-langit, sambil menggenggam botol minyak kecil itu. Di satu sisi, aku ingin percaya bahwa ia hanya pria sederhana yang tulus. Di sisi lain, aku merasa ada dinding tinggi yang memisahkan kami, dinding yang ia ciptakan dengan rahasianya. Aku tahu, aku sedang berdiri di ambang jurang. Jika aku melangkah lebih jauh, mungkin aku akan terluka. Tapi hatiku tidak bisa mundur. Dan di dalam gelap, aku berbisik lirih, seolah bicara padanya meski ia tak ada di sini. Kalau memang takdir, tolong, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku masih memikirkan sosok Arifin yang kulihat di depan gedung megah. Bayangannya tak pernah hilang, berdiri tegak, berbicara penuh wibawa dengan pria-pria berjas. Itu bukan bayangan yang bisa salah kulihat. Itu nyata. Aku mencoba meyakinkan diriku, mungkin dia hanya kebetulan lewat, atau mungkin bekerja sambilan di tempat lain. Tapi logikaku menolak. Cara ia berdiri, cara ia berbicara, itu bukan sikap seorang bawahan. Itu sikap seorang pemimpin. Sejak malam itu, rasa penasaranku berubah menjadi keresahan. Siang itu, setelah mengurus beberapa urusan yayasan, aku kembali melewati pasar. Hatiku berharap, mungkin kali ini aku bisa bertemu lagi dengannya, meski hanya sebentar. Dan benar, di sana ia berdiri, kembali dengan senyum ramah seakan tidak pernah ada yang berubah. "Budella," sapa Arifin pelan. Suaranya hangat seperti biasa. Jantungku berdegup kencang. "Mas Arifin, sudah lama tidak terlihat." Ia tersenyum samar. "Ya, ada urusan keluarga." Jawaban singkat itu membuatku semakin penasaran. Tapi aku menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Aku membeli 1 botol minyak lagi, meski sebenarnya aku tidak membutuhkannya. Rasanya seperti alasan agar bisa lebih lama berada di dekatnya. Namun kali ini, sebelum aku pergi, sesuatu terjadi. Seorang pria tua datang tergesa-gesa. Wajahnya panik. Ia berbisik ke telinga Arifin, tapi cukup dekat sehingga aku bisa menangkap sebagian. "Ada rapat mendadak di kantor pusat. Semua direktur sudah berkumpul. Jika Anda tidak hadir, mereka akan curiga." Aku terpaku. "Kantor pusat? Direktur?" Arifin menoleh sekilas padaku, lalu menepuk bahu pria tua itu seolah meminta tenang. "Baik, saya menyusul," katanya dengan nada dingin yang berbeda dari biasanya. Seketika tubuhku kaku. Itu bukan bahasa seorang penjual pasar. Itu perintah seorang pemimpin. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengikat tas agar tak terlihat sedang memperhatikan. Tapi jantungku berdegup kencang, seakan ingin pecah. Apa benar firasatku? Bahwa Arifin bukan orang biasa? Saat aku mengangkat kepala, mataku bertemu dengan matanya. Senyum itu kembali muncul, seolah ia tahu aku mendengar segalanya. "Budella," katanya lembut. "Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tidak kita sangka. Jangan khawatirkan saya." Aku tercekat, tidak tahu harus menjawab apa. Ia menunduk sedikit, lalu pergi bersama pria tua itu, meninggalkanku berdiri terpaku di depan kios. Sepanjang perjalanan pulang, kepalaku dipenuhi tanda tanya. Apa sebenarnya identitas Arifin? Kenapa ia harus berpura-pura menjadi penjual minyak? Namun yang lebih membuatku gelisah,
Kenapa aku peduli sedalam ini? Bukankah seharusnya aku menjaga jarak? Bukankah aku sudah cukup belajar dari masa lalu bahwa mendekati pria misterius hanya akan melukai hatiku? Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin aku merasa ditarik ke arahnya. Malam itu, aku berdiri di balkon rumahku, menatap lampu kota. Angin malam membawa aroma minyak wangi yang kupakai hari itu. Aroma, kenangan, racikan Arifin. Aku memejamkan mata, membiarkan ingatan kembali pada senyumnya, tatapannya, dan kata-katanya yang penuh rahasia. Kenapa harus kamu, Arifin? Bisikku lirih. Keesokan paginya, sebuah berita mengejutkan muncul di layar televisi ruang keluarga. Seorang CEO muda dari perusahaan besar bernama Arifin Pratama diberitakan baru saja menghadiri rapat tertutup dengan para direktur, membicarakan ekspansi bisnis besar-besaran. Aku membeku. Nama itu, wajah itu, tidak salah lagi. Pria yang selama ini kualami sebagai penjual minyak sederhana, ternyata adalah salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di negeri ini. Tanganku bergetar memegang remote. Seluruh tubuhku merinding, bukan hanya karena kaget, tapi karena hatiku menyadari sesuatu. Pria yang diam-diam membuatku jatuh hati, bukanlah siapa-siapa. Ia seorang raksasa yang berdiri di puncak dunia, sementara aku hanya seorang wanita yang berusaha menjaga hidup tetap seimbang. Aku jatuh terduduk di sofa, menatap layar televisi yang terus menampilkan wajahnya. Senyum yang sama, tatapan yang sama. Tapi kali ini, dunia tahu siapa dia. Sementara aku hanya bisa berbisik pelan. Jadi, kamu selama ini menyamar. Sejak malam itu, sejak wajah Arifin terpampang jelas di layar televisi sebagai CEO muda yang berwibawa, hidupku seperti berubah. Aku tidak lagi bisa melihatnya hanya sebagai penjual minyak sederhana. Setiap kali kupejamkan mata, yang terbayang adalah dua sosok, Arifin dengan senyum hangat di pasar, dan Arifin dengan jas hitam di layar televisi, dikelilingi para direktur. Dua sosok itu, yang seharusnya berbeda, adalah satu orang yang sama. Dan aku tidak tahu, harus percaya pada yang mana. Pagi itu, aku menatap meja makan yang dipenuhi sarapan lezat buatan pembantu rumah tangga. Tapi aku sama sekali tidak berselera. Tanganku gemetar ketika menyentuh secangkir teh. Kenapa harus dia? Bisikku. Bukankah lebih mudah jika Arifin benar-benar hanya penjual minyak biasa? Bukankah lebih tenang jika ia bukan siapa-siapa? Aku sudah pernah mencintai lelaki mapan, berstatus tinggi. Hasilnya, luka. Luka yang masih meninggalkan jejak dalam. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Namun, hidup seakan ingin mempermainkanku. Siang itu, ketika aku selesai menghadiri rapat yayasan, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam keluar Arifin. Jantungku hampir berhenti. Ia berjalan menghampiriku dengan tenang, tanpa minyak, tanpa kios, tanpa penyamaran. Hanya dirinya, seorang pria dengan aura kuat yang sulit ditolak. Budella, sapanya lembut, seolah tak ada jarak di antara kami. Aku buru-buru menegakkan tubuh. Mas, atau saya harus panggil apa? Tuan CEO. Nada suaraku terdengar getir bahkan di telingaku sendiri. Arifin tersenyum tipis. Panggil saja seperti biasa. Saya tetap Arifin yang ibu kenal. Aku menahan napas. Kata-katanya terdengar sederhana, tapi hatiku justru semakin bergejolak. Kenapa menyamar? Tanyaku akhirnya. Suara lirih hampir bergetar. Ia menatapku lama, lalu menjawab, karena saya ingin tahu bagaimana rasanya dilihat sebagai manusia biasa, tanpa gelar, tanpa kekayaan.
hanya sebagai Arifin. Aku terdiam. Kata-kata itu seolah menembus dinding pertahanan di hatiku, tapi sekaligus membuatku takut. Dan ibu, lanjutnya, salah satu orang yang membuat saya yakin bahwa dunia tidak selalu keras, bahwa masih ada orang yang menolong tanpa pamrih. Aku ingin marah, ingin menuntut penjelasan lebih jauh, tapi yang keluar hanyalah bisikan lirih. Bagaimana saya bisa percaya? Semua yang saya tahu tentangmu ternyata tidak benar. Arifin menunduk, lalu berkata pelan, percaya atau tidak, itu pilihan ibu. Tapi hati saya tidak berpura-pura. Kalimat itu membuat nafasku tercekat. Aku buru-buru memalingkan wajah. Takut ia melihat air mata yang mulai menggenang. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjaga jarak. Setiap kali aku melihat bayangan mobil hitam di dekat rumah atau pasar, aku berpura-pura sibuk, berpura-pura tidak melihat. Aku tahu, ia ingin mendekat. Tapi aku belum siap. Namun semakin aku menjauh, semakin aku merasa kosong. Bayangan senyumnya menghantui di setiap sudut rumah. Setiap kali aku berjalan melewati lorong panjang yang sepi. Della, aku menegur diriku sendiri di depan cermin. Ingat masa lalu. Jangan mudah terbawa perasaan. Kau sudah cukup terluka. Tapi refleksi di cermin hanya menatap balik dengan mata yang penuh keraguan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, aku berdiri di balkon dengan segelas teh panas. Lampu kota berkilauan di balik tirai air hujan. Aku berpikir, mungkin inilah saatnya aku benar-benar melupakan Arifin, sebelum semuanya semakin dalam. Namun tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk. Dari nomor yang tak kusimpan. Bu Della, saya tahu ibu ragu. Tapi biarkan saya setidaknya melindungi ibu, meski dari kejauhan. Aku memandang layar ponsel itu lama, hingga huruf-hurufnya kabur oleh air mata. Kenapa harus dia yang berkata begitu? Kenapa harus dia yang membuat pertahananku runtuh sedikit demi sedikit? Aku menekan ponsel ke dada, merasakan detak jantungku yang tak terkendali. Aku tahu, ini bukan sekadar rasa kagum. Ini bukan sekadar ketertarikan. Aku sedang jatuh hati. Tapi justru karena itulah, aku semakin takut. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Jika Arifin sungguh ingin membuktikan kata-katanya, maka biarlah waktu yang menjawab. Aku tidak akan menyerah pada perasaan begitu saja. Aku harus kuat. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, aku sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Beberapa hari berlalu sejak pesan singkat dari Arifin malam itu. Aku berusaha menutup hatiku rapat-rapat, tapi kenyataannya, aku selalu menunggu kabar darinya. Setiap kali ponselku bergetar, aku berharap itu darinya. Namun saat benar-benar ada pesan darinya, aku justru panik, bingung harus membalas apa. Hati ini benar-benar seperti benang kusut. Pagi itu, aku mengantar anakku ke sekolah. Saat mobil berhenti di depan gerbang, aku terkejut melihat sosok Arifin berdiri di sisi jalan, seolah sengaja menunggu. Ia tidak memakai jas mewah, hanya kemeja sederhana. Tapi aura itu, ketenangan yang membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan, tetap ada. Bu Della, ia mendekat, senyumnya hangat. Bolehkah saya bicara sebentar? Aku melirik anakku yang masih duduk di kursi belakang. Sekolah dulu, nak, kataku lembut, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Begitu anakku masuk ke dalam gerbang sekolah, aku menoleh padanya. Mas Arifin, apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanyaku tanpa basa-basi. Ia menatapku lurus. Tatapannya jernih. Saya hanya ingin dekat denganmu. Boleh.
Jantungku berdegup kencang. Jawaban itu terlalu sederhana, tapi justru membuatku tak tahu harus berkata apa. Namun sebelum aku sempat menanggapi, sebuah mobil mewah berhenti di dekat kami. Seorang wanita muda turun dengan langkah anggun. Tubuhnya tinggi, wajahnya cantik sempurna, aura bangsawan melekat kuat. "Mas Arifin," sapanya manja, "saya sudah menunggumu di kantor. Kenapa ada di sini?" Aku tertegun. Wanita itu menyapanya dengan begitu akrab, seakan mereka sudah lama dekat. Arifin terlihat tenang. "Saya ada urusan pribadi," jawabnya singkat. Wanita itu melirikku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum tipis. "Oh, ini rupanya alasannya," katanya dengan nada yang sulit kuterjemahkan, antara ramah dan merendahkan. Aku tercekat, tidak tahu harus menanggapi apa. Arifin segera menoleh ke arahku. "Della, jangan salah paham. Ini rekan kerja saya." Tapi wanita itu menyela cepat. "Bukan hanya rekan kerja, kan, Mas?" Aku merasakan sesuatu menusuk dadaku. Aku ingin pergi, tapi kakiku terasa berat. Akhirnya aku hanya bisa berbisik, "Saya harus pulang." Lalu aku berbalik, masuk ke mobil, meninggalkan mereka berdua berdiri di sana. Sepanjang perjalanan pulang, mataku terasa panas. Kenapa aku harus merasa sakit? Bukankah aku sudah berjanji untuk menjaga jarak? Bukankah aku seharusnya tidak peduli? Tapi bayangan wanita itu, dengan senyumnya yang penuh arti, terus menghantui pikiranku. Apakah Arifin sudah memiliki seseorang? Apakah aku hanya sedang bermimpi tentang sesuatu yang tak mungkin? Malamnya, aku menerima panggilan telepon darinya. "Della, tolong dengarkan saya." Wanita itu bukan siapa-siapa. Dia hanya rekan bisnis yang terlalu sering disalahartikan orang. Aku menggigit bibir. Suaranya terdengar tulus, tapi hatiku sudah terlanjur goyah. "Kenapa kamu tidak pernah jujur dari awal, Arifin?" tanyaku lirih. "Kenapa selalu ada rahasia di sekitarmu?" Di ujung telepon terdengar helaan napas panjang. "Saya ingin menjelaskan semuanya, tapi saya juga takut. Takut kamu menjauh." Aku menutup mata, menahan air mata. Mungkin justru menjauh adalah hal yang paling aman. Aku menekan tombol, akhiri panggilan, sebelum ia sempat menjawab. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar. Hatiku dipenuhi keraguan. Di satu sisi, aku merindukannya, ingin mempercayai kata-katanya. Di sisi lain, bayangan wanita itu menjadi dinding yang memisahkan kami. Aku tahu, aku sedang berada di persimpangan jalan. Dan setiap langkah yang kuambil setelah ini, bisa saja menentukan apakah hatiku akan sembuh atau semakin hancur. Aku berdiri di depan jendela, menatap bulan yang setengah tertutup awan. Entah kenapa, aku merasa seperti bulan itu, setengah terang, setengah gelap. Dan aku tidak tahu sisi mana yang akan lebih dulu menelanku. Hari-hari setelah kejadian itu terasa panjang dan melelahkan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan pekerjaan yayasan, mengurus acara amal, bertemu dengan banyak orang. Namun sesibuk apapun aku berusaha, bayangan Arifin dan wanita itu selalu hadir di benakku. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat tatapan tajam wanita itu, seakan berkata, "Dia milik saya, bukan kamu." Dan yang lebih menyakitkan adalah, aku tidak punya hak untuk membantah. Suatu sore, aku menghadiri acara gala dinner sebuah yayasan besar di Hotel Bintang 5. Aku diundang sebagai tamu kehormatan karena kontribusiku dalam kegiatan sosial.
Gaun panjang berwarna biru gelap melekat di tubuhku, membuatku tampak berwibawa. Meski di dalam hati aku merasa rapuh. Aku berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa malam ini hanya tentang pekerjaan, bukan tentang perasaan. Namun takdir seperti ingin menguji hatiku. Ketika aku memasuki ballroom, mataku langsung menangkap sosok yang tak asing. Arifin. Ia berdiri di sisi ruangan, mengenakan jas hitam yang membuatnya tampak lebih berwibawa dari biasanya. Dan di sampingnya, wanita itu. Mereka terlihat seperti pasangan serasi. Semua mata memandang kagum, bisik-bisik terdengar di mana-mana, menyebut mereka sebagai calon pewaris kerajaan bisnis terbesar negeri ini. Hatiku serasa diremas. Aku mencoba menjaga wibawa. Aku berjalan anggun menuju meja tamu kehormatan, tersenyum pada semua orang yang menyapaku. Namun jauh di dalam hati, aku hanya ingin pergi. Acara dimulai, pidato demi pidato bergulir, denting gelas anggur terdengar. Namun aku tidak bisa fokus. Mataku sesekali terpaku pada Arifin, yang terlihat begitu tenang berbicara dengan para pejabat penting. Aku merasa kecil. Seperti orang luar yang tidak seharusnya berada di lingkaran itu. Tiba-tiba, MC mengumumkan sesuatu. Malam ini, salah satu sponsor utama acara kita, Tuan Arifin Pratama, ingin memberikan sumbangan langsung. Mari kita sambut. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Arifin naik ke panggung dengan karisma yang tak terbantahkan. Suaranya mantap, penuh keyakinan, menyampaikan janji dukungan untuk program amal. Dan ketika ia turun dari panggung, matanya mencari-cari seseorang. Mencariku. Aku pura-pura menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponsel. Tapi langkah kakinya mendekat, sampai akhirnya ia berdiri tepat di hadapanku. Budella. Suaranya lembut tapi jelas terdengar di tengah riuh rendah musik. Bolehkah saya duduk sebentar? Aku ingin menolak. Tapi semua mata tertuju. Aku tidak ingin membuat keributan. Jadi aku mengangguk pelan. Arifin duduk di sebelahku. Apa kabar? Saya khawatir setelah kejadian itu. Aku menelan ludah. Saya baik. Tidak perlu khawatir. Nada suaraku terdengar kaku bahkan di telingaku sendiri. Arifin menatapku lekat. Saya ingin menjelaskan soal wanita itu. Seketika aku merasa darahku berdesir. Aku buru-buru memotong. Tidak perlu. Urusan pribadi Mas Arifin bukan urusan saya. Ia menghela napas dalam. Della, tolong jangan menjauh. Saya serius dengan perasaan ini. Aku menoleh padanya, menatap matanya yang penuh kesungguhan. Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, suara wanita itu terdengar dari belakang. Mas Arifin, ayo kita pergi. Semua orang menunggu di meja utama. Ia berdiri, lalu menatapku sekali lagi sebelum pergi bersama wanita itu. Matanya seakan ingin berkata banyak hal, tapi bibirnya tidak mengucapkan apa-apa. Aku terdiam. Di tengah keramaian, aku merasa sendirian. Setelah acara usai, aku kembali ke rumah dengan hati yang berat. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah lampu kristal yang berkilauan. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa harus begini? Bisikku. Kenapa aku harus bertemu denganmu lagi, kalau akhirnya hanya membuatku terluka? Aku sadar, aku sedang jatuh cinta pada seseorang yang mungkin tidak bisa kugapai. Seseorang yang dunianya berbeda jauh dari duniaku. Dan seseorang yang selalu dikelilingi rahasia. Namun meski hatiku sakit, ada satu hal yang tidak bisa kuingkari. Aku tidak bisa membencinya. Malam itu aku mengambil pena dan buku harian yang lama tak kugunakan. Aku menulis,
Hari ini aku sadar, semakin aku mencoba menjauh, semakin aku terikat. Hati ini tak lagi bisa berbohong. Tapi apakah aku cukup kuat untuk menanggung akibatnya? Aku menutup buku harian dengan air mata yang masih menetes. Dan dalam hati, aku tahu, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Sejak malam gala itu, pikiranku tidak pernah tenang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku bisa melupakan Arifin, tapi semakin keras aku mencoba, semakin dalam bayangannya melekat di hati. Setiap detik terasa seperti tarik-menarik antara logika dan perasaan. Logika berteriak, "Jangan terjebak, Della. Kau akan terluka lagi." Namun perasaan berbisik lirih. Bukankah dia berbeda? Bukankah ada ketulusan di balik semua rahasia itu? Aku berada di antara dua dunia. Dunia yang kukenal, tenang, teratur, tanpa kejutan. Dan dunia Arifin, penuh misteri, penuh cahaya, tapi juga bayang-bayang. Siang itu aku menerima undangan makan siang dari salah satu sahabatku, Clara. Ia sudah lama menunggu kabar dariku sejak aku sibuk dengan yayasan. Aku ingin mendengar ceritamu langsung. Del, kau kelihatan berbeda akhir-akhir ini, katanya di telepon. Kami bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku datang dengan gaun sederhana, mencoba tampil sewajar mungkin. Namun begitu duduk, Clara langsung menatapku curiga. Del, kau jatuh cinta, ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku hampir tersedak minumanku. Clara, jangan sembarangan. Tapi benar kan? Wajahmu tidak bisa berbohong. Ada seseorang, kan? Aku terdiam. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa pria yang membuatku terjaga semalaman adalah seorang CEO yang berpura-pura menjadi penjual minyak? Sebelum aku sempat menjawab, Clara tiba-tiba mencondongkan tubuh. Del, hati-hati. Aku dengar ada gosip tentang Tuan Arifin Pratama. Aku membeku. Gosip apa? Clara menatapku serius. Katanya, dia sudah dijodohkan dengan putri keluarga konglomerat. Wanita itu sering terlihat bersamanya belakangan ini. Dadaku terasa sesak. Wanita itu, pasti wanita yang kulihat di gala dinner. Clara melanjutkan, aku tahu kau suka menolong orang, Del. Tapi jangan sampai perasaanmu terjebak pada orang yang sudah punya jalan hidupnya sendiri. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Aku mengerti. Namun di dalam hati, kata-kata Clara menancap dalam. Apakah aku memang sedang berjalan menuju jalan buntu? Sore itu, aku pulang dengan pikiran yang semakin kusut. Tapi belum sempat aku menenangkan diri, ponselku berdering. Nama Arifin muncul di layar. Aku menahan napas sebelum mengangkat. Ya, suaraku terdengar dingin, meski hatiku bergetar. Della, suaranya lembut di seberang. Bisakah kita bertemu? Saya ingin menjelaskan segalanya. Aku menutup mata, bergulat dengan perasaan. Akhirnya aku berkata, baik, besok sore. Tapi setelah itu, jangan hubungi saya lagi jika semuanya hanya akan menyakiti. Ada keheningan di seberang. Lalu terdengar jawaban pelan. Saya akan datang. Dan saya tidak akan membuatmu menyesal. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, menatap bayangan sendiri di cermin. Della, apa yang kau harapkan? Jika ternyata benar dia sudah terikat dengan orang lain, apa kau siap? Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku takut. Bukan hanya takut kehilangan, tapi takut berharap terlalu jauh. Keesokan sore, aku menunggu di sebuah taman kota yang tenang.
Langit mulai merona jingga, burung-burung beterbangan kembali ke sarang. Aku duduk di bangku panjang, jantungku berdegup semakin kencang. Tak lama kemudian, Arifin datang. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, berbeda dari sosok CEO yang biasa kulihat. Namun aura itu tetap ada, tenang, penuh keyakinan. Ia duduk di sampingku. Terima kasih sudah mau bertemu, Della. Aku menunduk. Katakanlah, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa wanita itu? Apa benar kau sudah dijodohkan dengannya? Arifin terdiam lama, seolah sedang menimbang kata-kata. Akhirnya ia berkata, dia memang bagian dari masa lalu dan masa depan yang diinginkan keluargaku. Tapi hati saya tidak pernah memilihnya. Aku menoleh cepat. Tapi semua orang menganggap kalian pasangan serasi. Dunia menginginkan kalian bersama. Arifin menatapku dalam. Dunia boleh berkata apa saja. Tapi hati saya memilihmu. Della. Aku terdiam. Hatiku bergetar mendengar pengakuan itu, tapi sekaligus merasa semakin takut. Karena semakin jelas, aku berada di tengah badai yang bisa menghancurkanku kapan saja. Aku berdiri, mencoba menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Arifin, aku butuh waktu. Jangan mendekatiku dulu. Arifin bangkit, menatapku dengan sorot mata yang dalam. Saya akan menunggu, walau berapa lama pun. Aku berbalik pergi, meninggalkannya berdiri sendiri di bawah langit senja. Langkahku gemetar, hatiku berkecamuk. Aku tahu, setelah pertemuan ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak pertemuan di taman itu, aku tidak bisa tenang. Kata-kata Arifin terus terngiang. Dunia boleh berkata apa saja, tapi hati saya memilihmu. Della. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin menggenggam kata-kata itu erat-erat. Namun setiap kali aku hampir luluh, bayangan wanita itu, bisikan gosip, dan masa laluku sendiri kembali menghantui. Aku merasa seperti seseorang yang berdiri di tepi tebing. Satu langkah maju bisa membuatku terbang, atau terjatuh tanpa bisa kembali. Hari itu, yayasan mengadakan acara pembagian beasiswa di sebuah hotel besar. Aku harus tampil di panggung, menyampaikan sambutan. Aku berusaha fokus, menahan senyum ramah, meski hatiku masih bergejolak. Namun setelah acara selesai, aku terkejut saat melihat Arifin berdiri di lobi, menungguku. Ia tidak menyembunyikan dirinya. Ia berdiri tegak dengan jas abu-abu, menarik perhatian banyak orang. Beberapa tamu berbisik, menoleh ke arahku dengan tatapan penuh arti. Aku bisa merasakan pipiku memanas. Mas Arifin, kenapa ada di sini? Bisikku saat mendekat. Ia tersenyum lembut. Karena aku ingin menunjukkan sesuatu. Kalau aku tidak akan bersembunyi lagi. Hatiku berdetak kencang. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Ia menawarkanku untuk ikut bersamanya sebentar. Aku ragu, tapi entah mengapa kakiku mengikuti langkahnya menuju mobil hitam yang menunggu di depan. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Aku takut bertanya, takut mendengar jawaban yang bisa meruntuhkan pertahananku. Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Logo perusahaan besar terpampang jelas di puncaknya. Perusahaan yang selama ini hanya kukenal lewat berita. Aku menoleh kaget. Kenapa membawaku ke sini? Arifin menatapku serius. Karena aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak ingin lagi ada rahasia di antara kita. Kami naik ke lantai tertinggi. Begitu pintu lift terbuka, aku terpesona melihat ruangan luas dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota.
Di tengah ruang